Ya, sudah terkirim Pak Dede di Baik, Pak. by WA. Sudah muncul, Pak? Baik, sudah muncul Bapak. Terima Baik. kasih Pak Dede. Baik, mungkin bisa saya mulai Pak Co-host, Pak Dede. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah membantu untuk terselenggaranya pelaksanaan diseminasi pada prodi manajemen dengan tema penguatan pembentukan nilai karakter dosen melalui penelitian. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Pak Darmadi untuk mempresentasikan penelitian ilmiah yang sudah dilakukan. Karena beliau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya wakilkan. Di dalam tim penelitian kami terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Darmadi SEMM, lalu Ibu Dr. N. Lili Suryani SEMM, dan saya sendiri Iman Syatato SEMM. Pada penelitian ilmiah ini kami mengambil judul pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Satpol PP dan Kelurahan pada wilayah Kota Bambu Utara, Jakarta Barat, tepatnya di Kecamatan Palmerah. Baik, untuk slide berikutnya. Oh ya, tak lupa juga saya berikan salam kepada Bapak Ibu dosen yang ikut di dalam diseminasi khususnya pada room 2 ini. Terima kasih. Pada ini mungkin bisa dibantu dengan slide berikutnya, yaitu yang pertama terkait dengan sistematika penulisan pada penelitian ilmiah kami, yaitu satu adalah pendahuluan, tentunya di dalamnya ada pra penelitian, ada rumusan masalah. Lalu yang kedua adalah tinjauan pustaka, di mana adanya kerangka berpikir dan hipotesis. Lalu di bab ketiga ada metodologi penelitian, di dalamnya mengenai jenis penelitian dan juga populasi serta sampel yang kami ambil sebagai bahan penelitian. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasan, diskusi serta penelitian seperti apa kami bahas di dalam bab tersebut. Lalu yang terakhir tentunya kesimpulan dan saran, yang tentunya di dalamnya ada kesimpulan dan saran-saran yang akan kami berikan. Slide berikutnya adalah di sini kita masuk ke dalam pendahuluan, di mana di dalamnya ada pra penelitian dan rumusan masalah. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh dan dorongan yang besar bagi koordinasi instansi agar tetap bertahan dan berkembang di dalam masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu kekuatan organisasi dan menjadi salah satu aspek yang penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Dari hasil observasi yang kami lakukan dalam penelitian ini, kami menemukan secara keseluruhan dalam lingkungan kerja, termasuk pencahayaan dan mengakibatkan ketidaknyamanan mata bagi pegawai, pengaruh warna terhadap kenyamanan, masalah sirkulasi udara, terutama dalam ruang rapat, dan tata letak yang perlu diperbaiki untuk memastikan ruang yang lebih luas dan lebih efisien. Dapat diketahui penyebab motivasi kerja para pegawai di Satpol PP dan Kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat, seperti halnya pada indikator pekerjaan, saya berpandangan tidak setuju karena sejumlah pegawai mengalami tuntutan kerja yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Demikian juga pada indikator promosi juga tidak setuju karena sejumlah pegawai yang sudah memiliki gelar pendidikan tidak otomatis mendapat jabatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Satpol PP dan Kelurahan wilayah Kota Bambu Utara, Jakarta Barat.
Next, Pak. Berikutnya, Pak Dede dibantu. Oke. Langsung ke bab 3, masalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian, jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiono 2017 halaman 44 menginformasikan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan untuk populasi yang kami ambil di dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di kelurahan pada wilayah Kota Bambu Utara, Jakarta Barat yang berjumlah kurang 100 pegawai. Dan sampel yang kami ambil adalah 80 pegawai. Next. Pada bab kesimpulan dan saran, di sini kami memberikan saran kepada tentunya instansi yang terkait, yaitu satu, pastikan area sekitar tempat pegawai berdinas malam hari memiliki penerangan yang memadai dan terpantau dengan baik. Jika perlu, pertimbangan pemasangan CCTV atau peningkatan sistem keamanan lainnya. Sediakan juga sarana komunikasi darurat seperti telepon atau tombol keamanan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai. Yang kedua, sediakan pelatihan kepada pegawai tentang pentingnya tata tertib dan bagaimana menerapkannya dengan benar tentunya. Jelaskan tujuan dari setiap aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika aturan tersebut dilanggar. Yang ketiga, saran yang ketiga adalah Satgas dan manajemen harus menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan etika dan sikap yang diharapkan. Harus menjadi contoh juga kepada yang lainnya. Kepentingan dengan contoh dapat mempengaruhi pegawai untuk mengikuti pola yang sama. Dengan mendorong etika dan sikap yang baik di antara pegawai, Anda dapat menciptakan tim yang lebih efektif, efisien, dan bekerja tinggi dalam merealisasikan perintah dari atasan, dalam ini Kasatgas. Demikian presentasi dari penelitian nilai yang kami lakukan. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan terima kasih juga kepada tim yang sudah melakukan penelitian sehingga terbitnya penelitian ilmiah ini. Terima kasih Bapak Dede atas waktu dan kesempatannya. Juga terima kasih kepada dosen peserta diseminasi pada room 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Dede. Terima kasih Pak Dede. Pak Dede, maaf audionya Ya, masih. terima kasih Pak Iman Satoto atas presentasinya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke Bapak Erik Agustinus. Pak Erik, apakah sudah siap untuk PPT-nya, Pak? Siap Pak, baik. Izin saya share screen ya Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah. Oh ya, baik. Saya mulai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dede. Terima kasih untuk waktunya dan Bapak Ibu dosen sekalian. Izinkan saya mewakili Ibu Nani untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap financial distress
pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2015 hingga tahun 2022. Latar belakang dari kenapa kami memilih penelitian ini, itu kami ingin melihat bagaimana pengaruh dari COVID-19 terhadap industri retail khususnya, yang dari penelitian sebelumnya terdampak cukup besar akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk perumusan masalahnya, yaitu kita ingin melihat apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress, dan apakah secara likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress. Untuk batasan masalah, di sini kami hanya melakukan penelitian pada perusahaan di sektor retail pada Bursa Efek Indonesia mengirimkan laporan keuangan lengkap untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan variabel yang kami gunakan terbatas pada likuiditas dan ukuran perusahaan saja. Karena untuk kerangka pemikiran, sehingga kami gambarkan sebagai berikut. Dan untuk hipotesisnya, kita akan melihat apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress, dan apakah secara simultan likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress. Adapun hasil dari penelitian kami itu statistik deskriptifnya sebagai berikut, Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk persamaannya, setelah dilakukan uji melalui yang digunakan dengan aplikasi eViews, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu nilai konstantanya sebesar 29,191683, kemudian variabel likuiditas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,562245 dengan tanda positif, yang berarti perubahannya akan searah antara likuiditas terhadap financial distress. Kemudian variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar 0,021587, yang berarti kenaikannya akan berbeda arahnya. Jika ukuran perusahaannya lebih besar, maka financial distress akan lebih kecil. Berikut Bapak Ibu untuk hasil pengujian hipotesis secara parsial maupun secara simultan. Di sini kita bisa lihat dari probabilitanya itu di bawah 5%, sehingga likuiditas maupun ukuran perusahaan itu berpengaruh signifikan. Dan untuk adjusted R-square-nya di sini 23,11%, yang berarti koefisien determinasi R-square tersebut menggambarkan bahwa secara simultan variabel likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap financial distress itu hanya berpengaruh sebesar 23%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak bisa dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk kesimpulannya, kami simpulkan bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap financial distress, yang mengimplikasikan bahwa manajemen perusahaan sektor retail perlu memperhatikan likuiditasnya dalam menghadapi tekanan pandemi. Dan ukuran dari perusahaan itu sendiri akan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan di masa pandemi. Untuk sarannya, mungkin bagi penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel lain atau dilakukan di sektor industri lainnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian. Saya kembalikan ke Pak Dede. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Erik atas presentasinya. Bapak Ibu mungkin ada tanggapan dari presentasi dari Pak Erik. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu Bu Dr. Siti Apriliani. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Dede. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya, ini laptopnya bermasalah, jadi nggak bisa tampilkan video. Sebentar. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam saya warahmatullahi langsung saja wabarakatuh. mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul Pengaruh e-Service Quality dan a Word of Mouth terhadap minat konsumen menggunakan jasa layanan Grab di Tangerang Selatan. Yang pertama di sini ada latar belakang, ada juga untuk diagram batangnya.
Gojek, dan Grab. Dari gambar di atas menjelaskan persaingan perusahaan penyediaan jasa ojek online yang sangat besar di Indonesia, di mana bisa disimpulkan dari grafik di atas menjelaskan jumlah pengguna Grab dan Gojek tidak jauh berbeda. Ada 8,6 juta dan 8,8 juta per bulan. Gojek memiliki pengguna 8,8 juta, namun Grab memiliki pengguna 8,6 juta. 4 juta dari pengguna Gojek juga menggunakan Grab. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah e-service quality berpengaruh terhadap minat konsumen menggunakan layanan jasa Grab di Tangerang Selatan? Kemudian yang kedua, apakah word of mouth berpengaruh terhadap minat konsumen menggunakan layanan jasa Grab di Tangerang Selatan? Yang selanjutnya yang ketiga, apakah e-service quality dan word of mouth Oh, Bu Siti, sedang gangguan ya, Bu? Bu Siti? Halo, Bu Siti? Bisa dilanjut, Bu? Ya, mungkin Bu Siti terpental ya Bapak Ibu. Mungkin karena gangguan. Ya. Halo Bu Siti? Oke, mohon maaf Bapak Ibu Iya, terputus oleh iya. jaringan. Ya baik Ibu, dilanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Di sini ada e-service quality Eh, menurut i- Wicaksono dan Darmo. slide-nya belum dimunculkan. Bu. Saya Ya, munculkan pada saja ya Bu ya. tahun 2018, bahwa e-service quality adalah kemampuan perusahaan. Ya Pak, mohon PPT-nya maaf belum Pak, suaranya agak terputus-putus. PPT-nya belum dimunculkan Bu. Oh, belum dimunculkan lagi ya? Oke, tunggu sebentar. Betul. Iya. Nah, baik. Sudah ya Bapak ya? Sudah Bu. Oke, di sini saya lanjut untuk e-service quality. Menurut Wicaksono dan Darmo, pada tahun 2018, bahwa e-service quality adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menyediakan layanan jasa yang mereka miliki secara online melalui media internet dan menyesuaikan e-service quality tersebut dengan ekspektasi dari para konsumen. Yang selanjutnya adalah electronic word of mouth. Menurut Josiana, pada tahun 2018 menyatakan bahwa word of mouth merupakan komunikasi dari mulut ke mulut mengenai penilaian suatu produk maupun jasa yang bertujuan memberikan informasi baik secara individu maupun kelompok. Nah, di sini juga sudah ada kerangka berpikirnya dari masing-masing variabel. Yang pertama ada service quality. Untuk variabel service quality di sini ada efisiensi, pemenuhan kebutuhan, reliabilitas, dan privasi. Kemudian untuk word of mouth-nya di sini ada intensitas, content, valence of opinion, dan selanjutnya ada minat konsumen, yaitu minat transaksional, minat referensi, minat preferensial, dan minat eksploratif. Di sini metodologi penelitian yang digunakan yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kasual. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, penelitian kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dan yang kedua adalah variabel penelitian. Di sini ada independen, yaitu X1 dan X2, service quality, dan word of mouth. Kemudian ada dependent, yaitu variabel Y dengan minat beli. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah pelanggan Grab di Tangerang Selatan.
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 110 responden. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya analisis data di sini, data dalam penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS. Merupakan model persamaan squatal equation modeling, yaitu SEM, dengan pendekatan berdasarkan variance atau komponen Seibert, textual equity modeling. Nah, di sini ada hasilnya, yaitu hasil yang pertama pada variabel S-service atau X1, equity terdapat minat konsumen mempunyai nilai statistik sebesar 4,18, lebih besar daripada 1,96. Dan nilai value-nya 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,5. Yang berarti bahwa variabel service quality berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen. Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu H1 diterima. Kemudian untuk yang keduanya yaitu pada variabel word of mouth terdapat minat konsumen mempunyai nilai statistik sebesar 3,77, di mana lebih besar daripada 1,96 dan nilai value-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Yang berarti bahwa variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen. Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu H2 diterima. Untuk kesimpulannya di sini, yang pertama yaitu service quality berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dengan nilai statistik 4,19. Dan untuk nilai value-nya yaitu 0,00 yang diartikan bahwa variabel service quality berpengaruh secara signifikan terhadap minat konsumen. Dan yang kedua yaitu word of mouth atau X2 berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dengan nilai statistik 3,77 dan nilai value-nya adalah 0,00 yang berarti bahwa variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu service quality dan word of mouth secara simultan memberikan pengaruh sebesar 63,2%, sedangkan 36,8%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. Untuk sarannya yaitu yang pertama, perusahaan harus memperbaiki dan mempertahankan service quality, terutama efisiensi, kemudian juga fulfillment, system availability, dan privacy. Perusahaan harus memperhatikan kemudahan dan kecepatan dari aplikasi, terus memenuhi kebutuhan, mampu memberikan fungsi dari aplikasi dengan baik dan benar, serta kebutuhan mampu memberikan fungsi dari aplikasi dengan baik dan benar, serta terus menjaga dan membangun kepercayaan kepada pelanggan, sehingga pelanggan akan terus puas saat menggunakan aplikasi. Yang kedua, di sini adalah hendaknya Grab untuk menjaga profesionalisme para mitra yang dimiliki dengan pembuatan standar operasional yang ketat dan pelatihan agar semakin tumbuh rasa kepercayaan konsumen kepada Grab dan citra Grab pun akan semakin baik. Lalu konsumen pun akan dengan senang hati menjadi pengiklan gratis dengan mampu merekomendasikan dan meyakinkan konsumen lain untuk menggunakan jasa Grab. Selanjutnya yang ketiga adalah disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel yang diteliti sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Dan yang terakhir, disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis dengan variabel bebas lainnya sehingga dapat mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap minat konsumen. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas presentasi yang menurut saya ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan output yang dihasilkan dari penelitiannya itu Sinta 2 ya Bu. Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari presentasi dari Bu Siti Apriliani?
Jika tidak ada, saya lanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu Pak Ivantan yang akan diwakili oleh Pak Melvin. Waktu dan tempat saya persilakan. Bu April boleh di close Bu, itunya Bu, PPT-nya Bu. Bu April, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Dede Solihin, dan izinkan kami di sini mempresentasikan apa yang sudah kami teliti. Kami ada 3 orang, ketuanya Pak Ivantan, terus ada Bu Purwanti, dan juga ada saya, Nazim Zakri. Baik, izin Bapak Ibu untuk share screen. Mungkin bisa dibantu sama Pak Dede, saya nggak ketemu nih share datanya. Ya, PPT-nya ya Pak. ya, Baik, sudah dikirim ke saya Pak. sudah Pak, by WA Japri. Baik, saya buka dulu ya Pak. Ini nggak ada fasilitas share screen. Bentar Pak ya. Ya, makasih Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Sudah Pak. Terima kasih. Baik, izinkan kami menyampaikan hilang lagi nih Pak. Ya. Hasil diseminasi kami ada penelitian dosen dengan judul pengaruh persepsi harga dan e-service quality terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Tokopedia yang ada di Tangerang Selatan. Next Pak. Ya. Latar belakang penelitian kami adalah berdasarkan pengamatan data fenomena dan penelitian terdahulu dapat kami simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dinyatakan secara tidak konsisten. Karenanya memberikan hasil yang berbeda-beda. Maka untuk itu, untuk mendapatkan penelitian yang lebih akurat dan terbaru, peneliti kami tertarik untuk meneliti lebih lanjut kembali mengenai pengaruh persepsi harga dan service quality terhadap kepuasan loyalitas pelanggan dan studi kasus pada Tokopedia di Tangerang Selatan. Dan next Pak. Tujuannya adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi harga dan e-service quality terhadap kepuasan pelanggan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dan untuk menguji serta menganalisis pengaruh persepsi harga dan e-service quality terhadap loyalitas pelanggan. Next Pak. Perumusan masalah penelitian pertama adalah apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kedua, apakah persepsi quality berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Next. Rumusan masalah penelitian, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Terus apakah service quality berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Next Pak. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, yaitu populasi dalam penelitian ini seluruh pelanggan Tokopedia di Tangerang Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proposif sampel dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Terus pengumpulan data menggunakan kuesioner dan kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan metode SEM, Structural Equation Modeling, dengan menggunakan software PLS 3.0. Next Pak. Gambaran umum objek penelitian. Nah, penelitian kami adalah di PT Tokopedia, merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Nah, hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Next Pak. Gambaran objek secara umum penelitian, yaitu Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring
dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Next, Pak. Gambaran objek secara umum lagi yaitu pada tahun tanggal 17 Mei 2021 Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dengan membentuk Group dengan GoTo, ya, membentuk grup dengan GoTo namanya. Nama GoTo sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berhasil dari kata gotong royong berasal dari gotong royong dan dengan untuk misi mendorong perubahan. Next, Pak. Di tahun 2023, Tokopedia telah memberdayakan lebih dari 14 juta penjual terdaftar, menawarkan lebih dari 40 produk digital yang dapat mempermudah kehidupan dan memiliki lebih dari 1,8 miliar produk yang terdaftar. Next. Hasil penelitian kami adalah membuktikan bahwa persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia di Tangerang Selatan. Service quality juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia di Tangerang Selatan. Next. Terus kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia yang ada di Tangerang Selatan. Dan yang terakhir, persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Tangerang Selatan. Baik, demikian kira-kira penelitian kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Pak Melvin. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu Ibu Ria Rosalia Sumangsung. Ibu Ria, apakah sudah hadir? Sudah, Pak. Ibu Ria, apakah PPT-nya sudah siap, Bu? Sudah, saya yang share aja ya. Baik, Ibu mohon maaf wajahnya tidak terlihat, Bu. Iya, Pak, laptopnya error. Mohon maaf ya, Pak. Baik, tidak apa-apa, Ibu. Yang penting suaranya ada kan ya? Baik, waktu dan tempat saya persilahkan ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Dede. Oke, saya akan Oke, ini kebetulan saya penelitiannya dengan Pak Dede sendiri ya Pak. Saya mohon izin untuk mewakilkan. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil untuk penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Nah, studi yang kita ambil ini pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 dan 2021. Nah, sektor properti berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan sektor properti merupakan sektor padat karya dan memiliki banyak sektor seperti baja, besi, semen, cat, keramik, pompa, elektronik, dan furnitur. Menurut Penanggilan Simangkalit, sektor properti tumbuh mencapai 5-6% pada 2018. Setelah BI merelaksasi aturan LTV atau FTV yang kemungkinan pembelian rumah pertama tanpa uang muka atau DP, khusus sektor properti real estate dapat menyumbang 3,5% terhadap PDB nasional di tahun 2018. Nilai perusahaan merupakan indikator kinerja keuangan bagi perusahaan yang sudah di pasar modal. Nilai perusahaan yang tinggi dapat tercermin dari harga pasar saham yang tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi juga mengindikasi kemakmuran pemegang saham yang tinggi, karena kemungkinan tinggi nilai perusahaan investor akan mendapat keuntungan tambahan selain dividen. Tinggi rendahnya nilai perusahaan tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang mengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya struktur modal, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, likuiditas, dan profitabilitas yang ditemukan dalam beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya.
Maka eh, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan utang, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate. Nah, untuk kerangka berpikir dan hipotesis di sini ada X1-nya yaitu kebijakan utang. Kebijakan utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada kebijakan dividen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan ya ini penelitian deskriptif dengan metode pendekatan teknik deskriptif kuantitatif. Populasinya yaitu laporan keuangan perusahaan, properti dan real estate yang terdaftar di BI. Sampelnya itu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI selama 2012 dan 2021. Ini Bapak Ibu bisa lihat untuk analisis statistik deskriptifnya. Berikut hasil uji asumsi klasik, ada uji normalitas, multikolinitas, uji heteroskedisitas, uji otorelasi, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Untuk hasilnya, uji T, uji F, kesimpulannya, kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini diartikan bahwa naik atau turunnya kebijakan utang akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini diartikan bahwa naik atau turunnya kebijakan dividen akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini diartikan bahwa naik atau turunnya profitabilitas akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate terdaftar di BI. Kebijakan utang, kebijakan dividen, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Hal ini diartikan bahwa naik atau turunnya kebijakan utang, kebijakan dividen, dan profitabilitas akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI. Demikian hasil penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Ria atas presentasinya. Bapak, Ibu, untuk selanjutnya yaitu Pak Wawan Supriyatna. Pak Wawan sudah hadir, Pak? Yes, Pak. Ya. Bentar, Bapak Pak. sudah siap PPT-nya, Pak? Ya, sebentar ya, Pak. Baik. Bentar, Pak. Bentar lagi. Oke, sudah tampil, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya menyampaikan materi presentasi kali ini di dalam forum diseminasi penelitian. Mohon izin Pak Moderator dan teman-teman sejawat semuanya.
yang berjudul Pengaruh Persepsi Resiko, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Manfaat terhadap minat beli e-commerce Tokopedia di Tangerang Selatan. Sedikit kedengarannya mungkin agak mirip dengan yang tadi Pak siapa ya yang duluan 2 kali di atas itu. Ya mudah-mudahan bisa memperkuat penelitian ini untuk digunakan di masa yang akan datang untuk memperkuat brand dan sebagainya. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada perkembangan situs belanja online yang mana mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini membuat para pelaku bisnis harus menerapkan strategi yang tepat untuk menarik minat beli konsumen. Seperti yang ditampilkan dalam slide saya ini ada situs jual beli online fase kedua yang mana di dalam penelitian yang saya lakukan top brand indeksnya itu market share-nya dikuasai oleh Shopee atau keranjang oren. Sedangkan yang lainnya masih ada di bawah. Lalu rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia di Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia di Tangerang Selatan? Lalu yang ketiga, apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat beli e-commerce di Tokopedia Tangerang Selatan? Adapun landasan teori yang kami sampaikan adalah minat beli, yaitu menurut Guston Storus 2016-43, minat atau keinginan membeli suatu produk atau jasa merupakan salah satu bentuk dari perilaku konsumen. Lalu ada persepsi resiko, ya menurut Kotler dan Kettler 2018-152, persepsi risiko didefinisikan sebagai persepsi konsumen mengenai ketidakpastian konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin diterima atas pembelian suatu produk atau jasa. Adapun persepsi kemudahan, landasan teorinya menurut Utami tahun 2020 menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berarti bahwa suatu website e-commerce dibuat untuk mempermudah penggunanya. Adapun persepsi manfaat menurut Salsabila, Susanto, dan Utami tahun 2021, persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja dan teknologi dapat mengubah tindakan seseorang. Nah, berikut ini adalah kerangka berpikir yang dilakukan dalam penelitian kami. Ada X1 berupa persepsi risiko, X2 persepsi kemudahan, X3 persepsi manfaat, yang variabel dependennya adalah minat beli. Metode penelitian yang dilakukan, desain penelitian ini menggunakan desain kasual kualitatif. Desain penelitian kausalitas adalah jenis penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel sehingga peneliti dapat melakukan klasifikasi variabel-variabelnya. Adapun variabel penelitian ada independen berupa persepsi risiko, persepsi kemudahan, dan persepsi manfaat, dan variabel dependennya adalah minat beli. Populasi dan sampel. Karena populasi yang ditampilkan untuk Tangerang Selatan ini tidak dalam arti luas sekali, jadi menggunakan teori Lemshow, yaitu untuk melakukan penelitian dengan jumlah populasi yang cukup banyak. Jadi didapat dengan rumus Lemshow sebesar 96,4 yang kemudian ditingkatkan menjadi 100 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 10%. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan partial least square atau PLS yang merupakan model persamaan structure equation modeling atau SEM dengan pendekatan berdasarkan variance atau component based structural equation modeling. Merujuk pendapat Ridwan dan Akdon 2010, Lemshow adalah ini penjelasan note buat saya. Adapun hasil penelitiannya yaitu nomor 1 pada variabel persepsi risiko terdapat minat beli mempunyai nilai statistik sebesar 5,814 yaitu di atas atau lebih besar dari 1,96. Yang dari hipotesis tersebut
berarti bahwa variabel persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia Tangerang Selatan. Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama H1 diterima. Pada variabel kedua, ya hasil perhitungan kami sebesar 2,733 yang lebih besar dari 1,96 dengan P value 0,006 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa variabel persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia Tangerang Selatan. Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Nomor 3, pada variabel persepsi manfaat terhadap minat beli mempunyai nilai statistik P sebesar 1,709 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P value-nya 0,088 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli e-commerce Tokopedia di Tangerang Selatan. Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga atau H3 ditolak. Kesimpulannya dalam penelitian kami nomor 1, terdapat pengaruh negatif dan signifikan persepsi risiko terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia Tangerang Selatan. Hal ini berarti semakin tinggi persepsi risiko yang dirasakan pelanggan dalam menggunakan Tokopedia, maka semakin menurun minat beli di Tokopedia. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Nomor 2, terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi kemudahan terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia Tangerang Selatan. Hal ini berarti semakin tinggi kemudahan yang dirasakan pelanggan dalam menggunakan Tokopedia, maka semakin besar minat beli di Tokopedia. Nomor 3, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi manfaat terhadap minat beli di e-commerce Tokopedia Tangerang Selatan. Hal ini berarti semakin tinggi manfaat yang dirasakan pelanggan dalam menggunakan Tokopedia belum tentu dapat meningkatkan minat beli di Tokopedia. Adapun saran yang kami terbitkan atau yang kami tulis, nomor 1, website Tokopedia harus mempertahankan dan meningkatkan keamanan agar konsumen merasa aman dan tenang saat berbelanja di Tokopedia. Hal ini dikarenakan konsumen telah merasakan adanya kemudahan, rasa aman, percaya dalam bertransaksi. Namun konsumen belum sepenuhnya merasa aman dan tenang saat berbelanja di Tokopedia karena terkadang barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan kepada konsumen. Nomor 2, diharapkan situs Tokopedia dapat mengupayakan terhadap produk yang tidak sesuai agar sesuai dengan yang dijual. Produk yang dibeli di situs Tokopedia dapat meningkatkan citra para pembeli, diharapkan agar pihak Tokopedia menyediakan kontrol terhadap penjual dan ketika ditemukan permasalahan, diharapkan agar pihak Tokopedia dapat menyelesaikan dengan cepat dan baik. Website Tokopedia harus mempertahankan dan meningkatkan keyakinan akan jaminan keamanan bagi konsumen karena konsumen telah merasakan adanya privasi dalam pengelolaan data pribadi konsumen dalam bertransaksi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada panitia, Pak Dede, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas presentasinya. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu atas nama Ibu Putri Nilam Kencana. Apakah sudah hadir? Ibu, mic-nya minta di itu, Bu. Ya, baik Ibu. Ya, baik Ibu. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dosen dan Pak Dede. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu adalah judul penelitian saya yang akan diberikan yaitu layanan dan program pemberian pada Miss Donut PIK Jakarta. Dengan anggota penelitian tim penelitian saya yaitu Boyah dan Ibu. Lalu latar belakangnya adalah sebuah waralaba cepat saji yang dari Amerika Serikat. Ini pada tahun 19 sampai tahun 2020 capai target ya. Jadi kita menemukan adanya permasalahan yaitu menurunnya target dan menurunnya penjualan yang telah targetkan ya. 20% menjadi 33,95%.
Ya, yang diduga terdapat apa namanya kualitas pelayanan yang mengalami penurunan ya, karena banyaknya pelanggan yang rata-rata kepada lalu mata berikutnya adalah cenderung banyaknya keluhan yaitu antrian yang tidak kondusif ya. Lalu ada keluhan mengenai produk yang dijual yaitu produk itu sudah rusak, produknya sudah tidak baik dan sebagainya. Itu kemudian masalah ya, apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap pusat pembelian, apakah terdapat pengaruh proporsi dan apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan pada Peak Jakarta. Yang pertamanya adalah X1-nya pelayanan, X2-nya promosi, dan Y-nya dengan beberapa indikator yang terlihat pada screen. Ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif diferensial. Demikian adalah di Mr. Evin itu masih di Pantai Indah Jakarta Utara. Dengan waktu sekian bulan Oktober 2020 dengan April 4 sampelnya 100 pengunjung atau 100 konsumen dengan analisis reliabilitas, aspek klasik, analisis deskriptif, linear, analisis korelasi dan determinasi serta tesis. Itu adalah hasil dari beberapa uji yang telah kita lakukan ganda dan juga F ya dari yang sosial pelayanan dan pada pada parsial ya, promosi terdapat variabel promosi dan itu pada koefisien integrasi dapat memperoleh hasil 4% yang berarti kedua variabel X tersebut memiliki kontribusi 4% terhadap satu penelitian, sedangkan sisanya sekitar 6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dalam penelitian ini. Ya, untuk UTF, variabel pengaruh terhadap variabel Y, variabel promosi harus secara simultan terhadap dan sebenarnya kualitas pelayanan promosi sebenarnya sama-sama harus terhadap dan ada seperti T atau hipotesis. Kualitas kita uji secara pengaruh kita mulai dari yaitu uji F. Cara kan antara lain untuk pelayanan adalah di dapat banyak hewan banyak yang tidak mampu tahu mengenai produk knowledge produk yang mereka mereka jual itu mengenai cetakan variabel yang harus merupakan bagian dari pihak manajemen. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri atas presentasinya. Baik, untuk selanjutnya kita ke Bu Aldila Rahma. Bu Aldila. Siap. Ya, Pak Dede minta tolong dibantu untuk PPT-nya ya. Baik. Sudah masuk, Bu?
Pak, di Zoom dikit boleh nggak Pak? Baik. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Aldila Rama Putri. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah di Kota Tangerang Selatan. Next. Oke. Di pendahuluannya diketahui bahwa Kementerian KS dilihat dari triwulan 1 tahun 2020, ini di industri kimia dan juga tradisional tiga sektor kosmetik mengalami pertumbuhan yang gemilang yaitu sekitar 5,59%. Nah, produk kosmetik merupakan kebutuhan primer setiap wanita dan berdasarkan 2000 jumlah total penduduk Indonesia berjenis kelamin wanita mencapai 103 juta jiwa. Ini menjadikan Indonesia menjadi untuk penelitian. Nah, penelitian ini saya mengambil perusahaan Wardah dari PT Paragon karena PT Paragon kita tahu bahwa perusahaan Wardah memproduksi kosmetik-kosmetik yang berlabel halal dan juga asli dari produksi negara kita, negara Indonesia. Nah, ini adalah survei dan prasurvei yang telah dilakukan sebelumnya tentang pelanggan Wardah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Lalu ada perbandingan harga rata-rata produk kosmetik di Tangerang Selatan. Ini saya ngambil ada 4 ya. Ada Wardah sendiri, lalu ada Sari Ayu, Mustika Ratu, dan juga Pixi. Keempat ini adalah kosmetik Indonesia yang berlabel halal. Itu ada data penjualan kosmetik di Tangerang Selatan. Ini bisa kita lihat bahwa dari kosmetik yaitu maskara, bedak, dan juga lip gloss, dari ketiga itu mengalami penurunan penjualan. Next, Pak. Nah, ini tinjuan pustakanya. Dari tinjuan pustakanya, satu X1-nya yaitu kualitas produk. Indikatornya ada 8 ya, ada kinerja, fitur, reliabilitas, dengan spesifikasi, daya tahan, kemampuan melayani, estetika, dan juga kualitas yang dipersepsikan. Lalu yang untuk S2, indikatornya adalah kesesuaian harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga adalah daya saing harga. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat. Lalu ke Y-nya, kepuasan pembelian dengan indikator pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu, dan juga juga. Hipotesisnya yang pertama adalah H1-nya terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. H2-nya terdapat pengaruh positif dan signifikan harga terhadap keputusan pembelian. Yang H3 terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Nah, metodologi jenis penelitian yang saya kerjakan yaitu kualitatif. Lalu populasinya tidak diketahui secara pasti karena memang menurut saya pengguna Wardah di Indonesia cukup besar ya. Lalu untuk sampel kita pakai accidental sampling yaitu dengan menggunakan rumus Lemaître. Di situ ada rumusnya lalu didapatkan 98 responden. Untuk pengujian menggunakan uji validitas dan reliabilitas, lalu ada uji regresi linear, determinasi, dan juga uji F atau uji simultan. Next. Nah, berikut adalah hasil-hasilnya. Next aja Pak Dede. Next lagi. Lagi. Nah, oke. Dari uji yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas produk terhadap keputusan melihat kualitas selatan.
Y sama 0,6 plus 0,2. Jadi kualitas sorry, menandakan bahwa produk aktif dan signifikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar. Maaf ya Bu, saya terlempar Bu. Iya ya, siap. Baik Ibu, dilanjut kembali Bu. Nah, oke. Oke, yang terakhir, secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian kosmetik. Oke, next Pak. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, maka didapatkan saran, diharapkan Wardah melakukan inovasi pada produknya daripada yang produk lain. Contohnya, misalnya menyediakan jenis produk yang lebih beragam kepada konsumen dengan kualitas yang baik dan membuat lebih menarik lagi simbol-simbol yang ada di kemasan produk Wardah tersebut. Lalu yang kedua, diharapkan pihak Wardah harus lebih memperhatikan kesesuaian harga agar bisa bersaing dengan mereknya. Pihak Wardah perlu harga ditetapkan oleh merek produk pesaing agar Wardah tidak ataupun sebaliknya. Konsumen merasa yang tidak sesuai atau lebih mahal dari produk pesaing, maka otomatis konsumen akan lebih memilih untuk produk lain, lebih yang harganya dengan yang sama. Itu harga yang ditawarkan dapat menimbulkan persepsi sehingga membeli. Lalu yang ketiga, diharapkan pihak Wardah lebih meningkatkan variasi produk yang lebih lengkap lagi dan kegunaan produk dalam mengatasi masalah kulit. Pihak eh, contohnya pihak Wardah dalam membuat produk sebaiknya membuat rangkaian baru dengan formula yang lebih ringan dan juga aman di kulit. Tidak menggunakan formulasi yang full coverage. Selain itu, pihak Wardah diharapkan mampu memberikan jaminan pengembalian produk jika kosmetik Wardah itu sendiri terbukti kurang handal. Dan yang terakhir untuk peneliti, selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi penelitian dan juga dapat melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti variabel pelayanan, promosi, distribusi, dan juga citra merek. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aldila atas presentasinya. Baik, peserta selanjutnya yaitu Ibu Liawati. Ibu Liawati, apakah sudah hadir di sini? Saya Pak yang presentasi. Baik, Ibu Tutri ya. Ibu Tutri, apakah sudah siap untuk PPT-nya, Bu? Sudah Pak. Baik, Ibu, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya ingin mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik, Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan pada CV Ide Kreatif Penting Tangerang Selatan. Ketua pokoknya adalah Ibu Liawati, kemudian anggota penelitinya ada Bapak Dodi, dan saya sendiri Tutri Indraswari untuk anggota kedua. Untuk hari ini yang saya jelaskan dari beberapa adalah manajemen sumber daya manusia merupakan kunci mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Ini menunjukkan sumber daya manusia yang secara keseluruhan dari berbagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bahwa SDM memiliki peranan yang sangat penting dibanding dengan aset lain yang dimiliki perusahaan. Lalu selanjutnya peningkatan kinerja karyawan.
akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, adapun latar belakang masalah, yang pertama di sini berdasarkan tabel bahwa diketahui tabel pengembangan karir karyawan CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan ini belum optimal. Masih banyak karyawan yang telah bekerja selama 3 tahun, namun pengembangan karirnya tidak ada. Selanjutnya, berdasarkan tabel dari data penelitian kinerja CV Ide Kreatif ini, dapat dilihat bahwa kondisi kinerja karyawan mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam semua aspek, baik itu perilaku kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, interpretasi data dari tabel penilaian tersebut, CV Ide Kreatif Printing memberikan standar penilaian sesuai peraturan perusahaan terkait kinerja karyawan. Adapun rumusan masalah adalah untuk bagaimana mengetahui pengaruh antar variabel yang terjadi di CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan, yaitu yang pertama bagaimana pengaruh lingkungan kerja fisik, yang tentang pengembangan karir, yang tiga adalah eh, pengaruh antara lingkungan kerja fisik dan pengembangan karir secara simultan terhadap kinerja karyawan. Landasan teori dari penelitian yang kami lakukan yaitu adanya beberapa teori dari para ahli, kemudian adanya kesimpulan peneliti, dari beberapa indikator lingkungan kerja fisik. Yang pertama seperti penerangan atau cahaya, pengaturan suhu udara, kebisingan, tata warna, dan keamanan. Selanjutnya untuk indikator X2 atau pengembangan karir dari beberapa teori para ahli. Yang pertama yaitu prestasi kerja, exposure, yang ketiga adalah jaringan kerja, keempat peluang untuk tumbuh, dan kelima adalah pembimbing dan sponsor. Yang terakhir untuk variabel Y-nya yaitu kinerja karyawan, berdasarkan beberapa teori para ahli disimpulkan indikatornya adalah yang pertama berkaitan dengan tujuan, standar, yang ketiga adalah alat atau sarana, yang keempat kompetitif, dan kelima adalah motif. Ini adalah gambaran dari kerangka berpikir antar variabel sehingga dapat disimpulkan beberapa hipotesis baik hipotesis pertama, kedua maupun ketiga. Adalah metodologi penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan yang berada di Ruko Mega Mall Ciputat, Jalan Insinyur Haji Juanda, Blok B nomor 7 sampai dengan 9 Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengukur pengaruh lingkungan fisik dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan yang dibagi dalam dua variabel bebas atau independen serta satu variabel terikat atau dependen variabel Y, kinerja. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama kita mengetahui karena penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan internet, ada seluruh karyawan dari CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan yang berjumlah 60 orang. Lalu sampelnya, kita menggunakan sampel jenuh dari 60 orang populasi tersebut, kita jadikan sampel penelitian jumlah karyawan 60 orang. Dan ini beberapa hasil statistik dalam uji validitas, baik X1, X2 maupun variabel Y-nya atau kinerja karyawan. Dari uji reliabilitas diketahui bahwa masing-masing variabel itu reliable dengan Cambridge alpha rata di atas 0,6. Dan ini adalah uji normalitas. Dapat dilihat juga bahwa grafiknya atau uji normalitas PP plotnya berdiri secara normal. Lalu selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama itu dapat disimpulkan hasil atau uji T bahwa hubungan kerja fisik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan di PT CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan. Untuk hipotesis kedua, hasil statistik menyatakan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Tangerang Selatan. Selanjutnya untuk uji semutan atau uji
fisik dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, karena tadi lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan. Tadi yang ketiga adalah lingkungan kerja fisik dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di CV Ide Kreatif Printing. Lalu sarannya yang pertama adalah dalam faktor lingkungan kerja fisik, seharusnya CV Ide Kreatif Printing Tangerang Selatan perlu memperhatikan pencahayaan di tempat kerja, karena dirasa masih sangat kurang dalam mendukung kegiatan kerja dan operasional karyawan. Untuk selanjutnya, untuk saran yang kedua adalah faktor disiplin kinerja. CVID Kreatif Printing perlu mengetahui indikator waktu memperhatikan jam kerja karyawan. Khususnya jam kerja pulang karyawan disesuaikan dengan jam kerja yang telah ditentukan atau disepakati. Yang ketiga, pada indikator kinerja karyawan, para karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang diberikan. Sehingga CVID Kreatif Printing untuk dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi dan mengapresiasi karyawan dalam ketepatan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan. Baik, itu saja yang ingin sampaikan perihal presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih, Pak Dede. Terima kasih Bu Tutri atas presentasinya. Baik, kita langsung ke peserta berikutnya yaitu Bu Lydia Priscilia. Bu Lydia ada Bu Lydia? Ada Pak. Apakah PPT-nya sudah siap? Sudah Pak, sudah saya tampilkan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dede dan Bapak dan Ibu semuanya. Berikut adalah saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Saya adalah ketua pengusulnya dan anggotanya ada Ibu Irma Sari. Judulnya adalah pengaruh kepemimpinan dan fleksibilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pertama Logistik Service cabang Tanjung Priok. Nah, adapun latar belakang masalah yang terjadi adalah setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai keberhasilan bersama untuk tercapainya sebuah tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk menangani sumber daya manusia yang baik dan benar untuk meningkatkan kinerja karyawan, agar tujuan dan harapan perusahaan itu bisa tercapai. Sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang dimiliki suatu perusahaan agar sebuah perusahaan dapat mencapai kinerjanya dengan maksimal. Maka perlu suatu keadilan dan dapat memuaskan sumber daya manusia yang bekerja pada sebuah perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kinerjanya. Di antara lainnya adalah kepemimpinan dan fleksibilitasnya. Lalu ada pun rumusan masalahnya. Yang pertama ada apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Pertama Logistik Service cabang Tanjung Priok. Yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pertama Logistik Service cabang Tanjung Priok. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan dan fleksibilitas terhadap kinerja karyawan secara simultan pada PT Pertama Service cabang Tanjung Priok. Nah, jenis penelitian yang kami lakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, di mana populasinya itu terdiri dari 82 karyawan. Itu adalah di Jalan Raya Cibinong Curug, ya, Rupoglia nomor 3. Itu di daerah Karawaci. Berikut adalah hasil dari penelitian dan pembahasan yang kami lakukan. Yang pertama itu ada hasil uji koefisien korelasi, di mana hasil dari koefisien korelasi ini masuk dalam kategori yang kuat, yaitu 0,709, yang artinya hubungan antara variabel secara simultan yaitu kepemimpinan, fleksibilitas, dan kinerja itu sangat berhubungan, sangat kuat. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan dari uji analisis koefisien determinasinya secara simultan. Berdasarkan hasil pengujiannya itu dengan nilai 0,19, maka dapat disimpulkan variabel kepemimpinan dan fleksibilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja, yaitu sebesar 61,3%, sedangkan sisanya 38,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan oleh penelitian ini.
Lalu ada uji hipotesis, yaitu dapat disimpulkan bahwa HO3-nya ditolak dan HA3-nya diterima. Hal ini dapat dilihat dari F hitungnya yang lebih besar daripada F tabel, sehingga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kepemimpinan, fleksibilitas kerja terhadap kinerja. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 10,265 plus 0,549. Koefisien korelasi sebesar 0,79, di mana nilai tersebut berada pada interval antara 0,600 sampai 0,799. Artinya kedua variabel mempunyai tingkat yang kuat sangat berpengaruhnya. Berikut adalah nilai determinasinya, yaitu 0,502 atau 50,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesisnya itu juga sangat berpengaruh karena hasilnya adalah HO1-nya ditolak dan HA1-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dan untuk kesimpulan berikutnya, fleksibilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi, Y-nya itu hasilnya adalah 9,221 plus 0,734, di mana koefisien korelasinya itu adalah 0,78. Artinya kedua variabel itu mempunyai tingkat hubungan yang kuat dan nilai dari hasil determinasinya itu berkontribusi sebesar 50,1%, sedangkan sisanya 49,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan dapat disimpulkan bahwa HO2-nya ditolak dan HA2-nya itu diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara fleksibilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pertama Logistik Servis Cabang Tanjung Priok. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulannya, kepemimpinan dan fleksibilitas kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan hasil koefisien korelasinya itu 0,708, di mana nilai tersebut itu artinya mempunyai tingkat hubungan yang kuat dengan nilai koefisien determinasinya atau kontribusinya berpengaruh sebesar 0,613, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HO3-nya ditolak dan HA3-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan, fleksibilitas, dan kinerja terhadap karyawan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Lydia Priscilia, peserta terakhir dalam diseminasi ini. Bapak, Ibu, apakah ada tanggapan dari hasil penelitian Bu Lydia? Jika tidak ada, diseminasi penelitian ini akan saya akhiri ya. Untuk rekamannya nanti akan saya share di grup ya. Rekamannya akan saya share di grup. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin meminta linknya, nanti akan saya kirimkan di grup. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri acara hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Pak Dede. Sudah cukup ya. Ibu Sudah, Pak. ya Bu Lydia, boleh di close Bu itunya Bu. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri acara diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede, mohon pamit izin.